Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa di rumah saja karena sekarang ini pandeminya udah makin parah ya. Jadi harus di rumah terus ya. Kalau keluar harus menggunakan protokol kesehatan seperti masker, mencuci tangan, dan harus menjaga jarak. Baik, hari ini Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak berangkat atau absen? Alhamdulillah berangkat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang bagian-bagian yang ada pada hewan. Sebelumnya buka dulu ya bukunya LKS bab 1 tentang bagian tubuh hewan. Kenapa kita harus mempelajari bagian tubuh hewan ini? Karena kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup. Nah, makhluk-makhluk hidup ini semuanya untuk kesejahteraan manusia, bisa untuk menolong manusia, bisa untuk membantu manusia, bisa juga dijadikan sebagai pangan bagi untuk manusia atau makanan. Untuk itulah kita harus mempelajari hewan ini. Ibu mau tanya, kalian ada nggak sih hewan-hewan di sekitar kalian? Coba Ibu mau tahu, sebutin ya. Iya, betul banget. Ada kelinci, ada kupu-kupu, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, dan masih banyak yang lainnya ya. Hewan itu punya banyak macam yang tadi Ibu sebutin itu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian yang ada pada tubuh hewan. Yang pertama itu pada hewan serangga. Kalian tahu serangga? Iya, serangga itu belalang ya contohnya. Ada belalang, ada kupu-kupu, ada capung. Pernah tidak kalian menangkap belalang ataupun capung dan kupu-kupu? Atau kalian pernah melihatnya, apakah itu di taman atau di sekitar rumah kalian? Pasti pernah ya. Serangga banyak banget macamnya. Ya, tadi Ibu sebutin ya. Serangga punya sepasang sungut yang ada di atasnya, yang di atas ya. Sungut ini namanya antena. Serangga punya 2 pasang mata untuk melihat. Tubuh dan kepalanya berkulit keras untuk melindungi dia dari ancaman mangsa lainnya atau dari hewan lainnya. Ada serangga yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Yang bersayap itu contohnya kupu-kupu, belalang, capung, dan lainnya. Dan ada yang tidak memiliki sayap, misalnya semut dan kalajengking. Nah, semut ini udah tahu kan? Semut ini jika kita mengganggu, dia akan menggigit. Jika tidak mengganggu, tidak akan menggigit. Berbeda sama dengan kalajengking. Kalau kita mengganggu, dia akan mengeluarkan bisanya atau mencapit. Kalau tidak, dibiarkan saja, dia akan hanya lewat saja. Jadi, kalau misalkan ada kalajengking atau semut, itu dibiarkan saja. Kalau ada kalajengking, sebaiknya pergi ya. Serangga hidup di alam bebas. Serangga punya macam-macam warna. Contohnya kupu-kupu punya banyak warna. Semut ada yang hitam, ada yang merah. Hewan selanjutnya itu ada ikan. Tahu kan ya ikan ya? Ikan itu hidup di air. Kalian pernah menangkap ikan atau ada yang menernaknya di kolam atau di akuarium? Iya, betul banget itu.
ikan tidak punya kaki, ikan tidak berkaki. Ikan itu bernapas menggunakan insang. Insang itu yang mana? Insang itu yang di sini yang biasanya dibuka-buka gitu. Ya. Ikan punya 2 pasang mata yang ada di kanan dan kirinya untuk melihat di air, sehingga ikan ini punya lapisan tambahan untuk menutupi matanya agar tidak kemasukan air. Ikan memiliki sirip ya. Ikan juga memiliki sisik. Sisik ini untuk melindungi tubuhnya dari benda-benda ataupun hewan lain yang ada di bawah air. Nah, sirip ini berguna untuk berenang. Sirip ini yang mana? Sirip ini yang ada di kanan kirinya, ya, yang ada di perutnya ya. Kalau setelah kepala perut, ya. Ikan memiliki ekor. Ekor itu yang di belakang itu. Iya, ekor ini untuk menyeimbangkan gerakan badannya, bisa untuk ke kanan, ke kiri, lurus, ataupun bagaimanapun. Ikan memakan binatang lain, binatang air dan tumbuhan kecil yang ukurannya lebih kecil dari ikan. Kemudian hewan selanjutnya itu ada jenis-jenis burung. Jenis-jenis burung ini hewan yang menyenangkan, hewan yang sering dipelihara oleh manusia, hewan yang dijadikan sebagai pangan atau makanan bagi manusia. Bangsa burung ini punya banyak macamnya. Contohnya ada bebek, ayam, angsa, burung kenari, ataupun lainnya, masih banyak lain. Bangsa burung memiliki bulu dan sayap. Bulu itu seperti apa? Bulu itu seperti yang ada di bulu ayam, berbeda dengan bulu kelinci. Bulu itu tidak lurus, bulu itu seperti ini. Nanti ibu ada di gambar ya, ada di buku. Tubuh burung ditutupi oleh bulu, ya udah ya. Bulu melindungi tubuh hewan dari udara panas dan dingin. Bulu membuat tubuh burung menjadi hangat. Apabila terkena air, tidak mudah basah bulunya. Seperti bulu angsa, bulu bebek itu tidak mudah basah ya. Semua burung memiliki sayap. Sayap sangat penting bagi burung karena pada umumnya sayap pada burung ini digunakan untuk terbang. Hampir semua burung dapat terbang, seperti elang, burung jalak, burung merpati, dan sebagainya. Tapi ada burung yang tidak bisa terbang, contohnya adalah burung unta dan burung kiri. Ukuran sayap burung berbeda-beda, ada yang lebar dan panjang, dan ada pula yang kecil dan pendek. Contohnya adalah lebar dan panjang ini sayap burung elang dan raja wali. Kemudian untuk sayap yang kecil dan pendek itu contohnya burung parkit dan kenari. Burung memiliki paruh itu yang di mulutnya ini, di sini ya. Paruh ini digunakan oleh burung untuk mencari makanan. Bangsa burung memiliki 2 kaki. Kaki burung berbeda-beda gunanya. Ada yang digunakan untuk berjalan, ada yang digunakan untuk mencari makan, ada yang digunakan untuk memanjat, dan masih banyak lainnya. Kaki burung ini ada yang lebar dan besar, paruh burung ini ada yang lebar dan besar, ada paruh kecil dan lancip. Contoh yang lebar dan besar itu contohnya bebek dan angsa. Bentuknya itu lebar, besar, pipih gitu ya. Yang kecil dan lancip itu contohnya burung kolibri dan burung pelatuk. Burung kolibri kenapa panjang? Karena dia itu memakan sari-sari bunga yang harus ada di bawah ya. Burung pelatuk juga kecil dan lancip karena untuk mematuk-matuk kayu atau pohon ya, untuk mencari makanan di dalam kayu itu. Suara burung juga berbeda-beda.
Ada yang merdu suaranya, misalkan burung cucak rowo, burung jalak, dan lain-lainnya. Ada pula yang suaranya lucu ya, seperti suara bebek. Ada yang tahu suara bebek? Iya, kuek kuek kuek. Iya, betul banget tuh. Kalau kukuruyuk, ayam, suara apa tuh? Ayam, betul. Tapi namanya ayam jantan. Ya, yang berkokok pada pagi hari. Kalau misalkan petok-petok, itu suara ayam betina yang menghasilkan telur itu. Ya. Kemudian ada hewan menyusui. Contohnya adalah kelinci, sapi, dan kambing. Pernah tidak kalian melihat sapi atau kambing di sekitar rumah kalian, atau waktu hari raya Idul Adha? Pernah ya? Atau di TV banyak. Sapi dan kambing memiliki kepala. Pada kepala terdapat tanduk kambing dan sapi sangat kuat dan keras. Tanduk digunakan untuk melindungi dari gangguan hewan lain. Jadi berhati-hati ya dengan sapi dan kambing jika sedang marah. Ya. Pada kepala terdapat sepasang telinga yang di kanan kirinya. Ada juga sepasang mata, ada dua lubang hidung, ada 4 kaki, biasanya 4 kaki. Semua bagian tubuh memiliki kegunaannya. Misalnya, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan. Bagian tubuh hewan diselimuti oleh rambut. Bagian tubuh hewan ini diselimuti oleh rambut. Rambut itu yang lurus-lurus seperti yang kita punya ya. Tapi rambut hewan ini berbeda. Karena ada yang rambutnya panjang dan ada yang rambutnya pendek. Rambut yang panjang itu rambutnya kambing dan kelinci. Makanya ada namanya kulit domba. Ya, itu dari rambutnya. Ada yang pendek, contohnya sapi dan kerbau. Rambut berguna untuk melindungi tubuh dari udara panas dan dingin. Ya, udah. Kemudian ada hewan buas, contohnya adalah harimau. Harimau ini hidup bergelombol di hutan. Harimau memiliki rambut seperti sapi. Namun, rambut ini berwarna belang, oranye, warna coklat dan hitam. Harimau memiliki gigi yang kuat, namanya adalah gigi taring, untuk merobek daging mangsanya atau makanannya. Harimau memiliki 4 kaki. Pada kaki terdapat kuku tajam untuk menerkam mangsanya. Harimau memiliki ekor, jumlah ekornya ada 1, dan harimau harus dijauhi, jangan didekati karena berbahaya. Nah, setiap hewan mempunyai bagian tubuh yang berbeda-beda. Sapi, kambing, kerbau, dan harimau memiliki rambut dan 4 kaki. Ikan memiliki sirip, sisik, ekor, dan tidak berkaki. Bebek dan ayam memiliki bulu, sayap, dan 2 kaki. Tambahan ya, hewan itu ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, dan ada yang hidup di 2 alam. Yang hidup di air itu contohnya ikan, udang, kemudian kura-kura, dan lainnya yang ada di air ya. Kemudian ada yang hidup di darat, contohnya kelinci, kambing, sapi, dan lainnya. Kemudian ada yang hidup di 2 alam, yaitu ada katak, ada kura-kura, ada ular, dan buaya, masih banyak lainnya ya. Kemudian hewan ini ada yang berguna untuk manusia dan ada yang tidak berguna untuk manusia atau berbahaya bagi manusia. Yang berguna untuk manusia ini contohnya adalah ayam.
ayam, setiap bagiannya itu dapat digunakan oleh manusia. Contohnya dagingnya bisa dibuat menjadi makanan seperti opor ayam, kemudian banyak halnya ya. Terus telurnya bisa dimakan. Kemudian ada yang berbahaya bagi manusia, contohnya adalah harimau yang tadi ya, harimau, ular, kalajengking, dan lainnya. Ada juga yang kecoa ini mengganggu manusia ya. Nah, segitu dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.